Hai Dek, review aljabar yang kedua sekarang. Oke, jadi sudah Abang buatkan di sini segitiga Pascal. Nah, di video kemarin sudah Abang jelaskan bagaimana penggunaan daripada segitiga Pascal kan begitu ya. Jadi Abang singkat di sini lagi biar terlihat. Misalkan di sini Abang sudah buatkan A tambah B pangkat 3. Jadi koefisiennya itu kita pakai 1331. Di sini pangkat 4, ini dia. Dan seterusnya. Oke, gitu dia. Jadi langsung adik-adik lihat soal sket yang ada pada kalian di soal sket yang nomor 2. Oke, di situ dibuat soalnya 2M tambah 3N berpangkat 3 sama dengan A. Jadi sudah membuatkan di sini kalau A tambah B pangkat 3, oke, 1331. Boleh kamu lihat? Terus bolehlah Abang misalkan si 2M itu sebagai A, si 3N itu sebagai B. Biar lebih mudah kita membuat ke sini kan begitu ya. Nah, coba kalau kamu ikuti ini Dikku. A pangkat 3 si A kita di sini si 2M. Kita pangkat 3 kan. 2M pangkat 3 berapa? Berarti 2 pangkat 3 8. M pangkat 3 ya M pangkat 3 gitu dia ya. Jadi yang ini tambah 3 kali A pangkat 2. A pangkat 2 si A kita 2M di pangkat 2 kan. 2M pangkat 2 ini 4 M pangkat 2, M pangkat 2, gitu dia. Ditambah 3 kali si A. 3 kali A, A kita 2M. Oke. Dikali B kuadrat. B kuadrat. B kuadrat kita 3N. 3N pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. N pangkat 2, N pangkat 2. Gitu dia ya. Ditambah. Oke. Abang lupa menuliskan di sini. B kita 3N. 3N pangkat 3. 3 pangkat 3, 27 kan gitu ya. Terus dikali N pangkat 3 gitu dia. Terus di bawahnya lagi 8M pangkat 3. 3 kali 3, 9 kali 4, 36. Oke. Terus M pangkat 2 kali N. Lanjut. 3 kali 2, 6 kali 9, 54. M kali N pangkat 2 ya gini. Ditambah 27 N pangkat 3. Itu dia hasilnya. Oke. Oke, perhatikan kembali soal yang nomor 3. Soal pengantar nomor 3. Nah, perhatikan soal mudik. Di situ ada dibuat panjang suatu persegi panjang 4X kurang 3. Dan lebarnya X tambah 6. Nah, berapa luasnya si persegi panjang itu? Oke, sudah membuatkan di sini luas sama dengan, ya pastinya kalian sudah tahu kan gitu ya. Luas itu panjang kali lebar. Oke, panjangnya tadi ingat yang ini 4X kurang 3 kali lebarnya X tambah 6. Oke, ini mungkin sudah lebih paham daripada soal nomor 2 kan begitu ya. Jadi 4X kalikan ke X, 4X kuadrat. 4X kali 6, 24X. Oke. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali 6, min 18. Oke. Jadi 4X kuadrat. Yang ini sejenis 24X kurang 3X itu 21X. Oke. Kurang 18. Itu dia. Sekarang nomor 4. Nah, kita menyederhanakan si negatif buka kurung 2A kuadrat kali B berpangkat 4. Nah, ingat ini kan negatifnya di luar daripada pangkat gitu dia. Jadi negatifnya tetap di luar negatifnya nanti gitu. Jadi kalau dia dalam perkalian di dalam, kita pangkatkan masing-masing dengan 4 gitu dia. 2 pangkat 4, 16. A pangkat 2 pangkat 4. Itu A pangkat 8. Atau gini, pangkat ketemu pangkat kalikan 2 kali 4 8 gitu dia. Oke. B pangkat 4 B pangkat 4 gitu dia. Jadi itu dia bentuk sederhananya, negatif dari 16A pangkat 8 B pangkat 4. Nomor 5. 3A kurang 2B pangkat 4. Nah, sama halnya, hampir sama ke sini. Jadi kalau berpangkat 4 ya di sini, ini dia koefisiennya, kan begitu ya. Nah, jadi ini A tambah B abang misalkan. Kalau misalkan lah abang buat di sini X kurang Y. Ini bentuk lainnya. X kurang Y pangkat 4. Nah, jadi kalau X kurang Y pangkat 4 untuk koefisiennya di sini sama. 1, 4, 6, 4, 1. Coba perhatikan yang abang buat. 1, 4, 6, 4, 1. Nah, kalau di sini A tambah B, semua koefisien-koefisiennya positif. Tapi beda halnya kalau di sini kurang. X kurang Y misalnya.
Jadi kalau di sini penggunaan X negatif Y, X kurang Y, nah ambil deh mulai koefisiennya mulai dari positif. Di sini positif, oke? Oh di sini positif, negatif, positif dan seterusnya nanti itu. Oke? Jadi gitu juga kalau misalnya ini kita misalkan X, ini Y, X-nya 3A, Y-nya 2B. Jadi ikuti yang ini. Jadi X pangkat 4, X kita tadi 3A. 3A pangkat 4, 81A pangkat 4, gitu dia. Kurang 4 kali X pangkat 3. X kita 3A pangkat 3 kan. 3A pangkat 3. 27A pangkat 3, gitu dia. Kali Y. Oke, Y kita 2B. 2B kali 2B di sini, gitu dia. Oke. Terus digunakan ini lagi deh, 6 tambah 6 X pangkat 2, X kita 3A. Pangkat 2, 9A kuadrat. Kali Y pangkat 2, Y kita 2B. 2B pangkat 2, 4B kuadrat, gitu dia. Sekarang kurang, oke. 4 kali X kita 3A, ingat. Kali Y pangkat 3, 2B pangkat 3, 8B pangkat 3, gitu dia. Ditambah Y pangkat 4. 2B pangkat 4 itu adalah 16B pangkat 4. Gitu dia. Oke. Itu dia. Jadi yang ini tetap abang buatkan 81A pangkat 4. 4 kali 28 kali 27, 216. A pangkat 3B. Nah, 6 kali 9 kali 4, 324. Oh, kok 324 itu ya? Jadi yang untuk yang ini 6 kali 4, 24. 24 kali 9, 36, 3, 18, 216 ya. Ini 216 ya. Jadi ditambah 216 A kuadrat, B kuadrat, dikurang 4 kali 3, 12 kali 8, 96. A, B pangkat 3, tambah 16B pangkat 4. Gitu dia. Itu dia untuk soal nomor 5. Nomor 6, Dekku. Nah, perhatikan soalmu yang ditanya apa. Jadi untuk nomor 6 itu ada bentuk 36X kuadrat Y kali Z pangkat 2 dan 72X Y pangkat 3 Z pangkat 2. Kita mencari FVB-nya. Jadi sama halnya dek, mencari FVB kayak biasanya. Nanti kita perhatikan dulu si angkanya yang di sini sama yang di sini. 36 dan 72. Nah kalau ditanya FVB, ingat aja logika berpikirnya gini. FVB itu berapa bagi berapalah yang bisa membagi 36 dan 72. Harus sama angkanya. Terus angka yang paling besar pembaginya, gitu dia. Berarti kalau 36 bagi 36 bisa kan? Habis. Kalau ini 72 bagi 36 habis juga. Berarti langsung nampak sebenarnya FVB-nya itu adalah 36. Gitu dia. Atau cara biasa kayak waktu belajar di SD kalian, Dekku. Jadi difaktorkan, pohon faktor dibagi dengan bilangan prima. 2, oke, ini pastinya sudah tahu kalian. Nah, 2 ke pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, di sini juga seterusnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kan gitu ya. Jadi coba perhatikan, Dekku. Ingat kembali untuk mencari FVB, lihat angka yang sama. Si 2 di sini bilangan pokoknya sama-sama 2. Kita ambil berpangkat paling rendahnya. Ini pangkat 3, pangkat 2. Oh, inilah kita gunakan. Gitu dia. 2 pangkat 2. Di sini sama-sama bilangan 3, berpangkat 2, berpangkat 2. Kebetulan sama. Kita gunakan aja gitu. Harus ada yang sama. Jadi 36 lah FVB-nya. Jadi FVB-nya itu 36 kali. Nah, coba perhatikan si X pangkat 2 di sini X. Variabel X, oke. Kalau kita mau mencari FVB X pangkat 2 dan X di sini, kita ambil bilangan kecilnya, variabel terkecilnya X gitu. Oke. Kalau X bagi X habis nanti, X pangkat 2 bagi X juga boleh nanti habis dibagi. Makanya nanti X. Nah, Y, di sini Y pangkat 3, kita ambillah Y. Nah, Z pangkat 2 dengan Z pangkat 2, pastinya Z pangkat 2, itu di FVB-nya. Lanjut nomor 7 dulu itu, 4XY, 6XZ pangkat 2, 8XYZ. Nah, ingat, lihat soalmu, di situ ditanya KPK-nya, oke, kelipatan terkecil.
Oke, coba sama 468. KPK-nya berapa? Kelipatannya yang sama nanti terdekatnya berapa kan gitu ya. 8, 6, 4 ya. Langsung kita lihat pasti dapat 24. Atau cara biasa juga kalian waktu di SD boleh juga kalian gunakan kan gitu ya. Terus 24 di sini kali X-nya lihat. Untuk KPK dari si X di sini si X, si X. Nah, ingat KPK. Oke, Y. Di sini Y, di sini enggak ada, di sini Y. Y. J pangkat 2 Z. Atau ambil aja pangkat tertingginya. Kalau si X tadi pangkat tertingginya kebetulan sama X pangkat 1. Y-nya kebetulan Y tertinggi Y pangkat 1 juga. Di sini Z pangkat 2, di sini enggak ada, di sini Z. Z tertingginya kan Z pangkat 2 kan gitu dia. Itu dia untuk KPK-nya 24 X Y pangkat 2. Oke, lanjut ke pengantar nomor berapa ya? Nomor 8 ya. Iya. Oke. Ini aljabar dalam bentuk pecahan. Kalau untuk menyederhanakan kita perhatikan Dek si penyebutnya. Di situ penyebut dari 2P adalah P kurang 1. Di sini P kuadrat kurang 1. Nah, P kurang 1, P kuadrat kurang 1. Nah, jadi kalau untuk mencari KPK-nya atau menyamakan penyebutnya, perhatikan pangkat tertingginya dulu di sini. Apalah cara kita membuat bentuknya ini? Boleh nggak bentuknya ini membuat ke bentuknya ini? Atau P kurang 1 kali berapa lah hasilnya? P kuadrat kurang 1. Gitu dia. Jadi yang menghasilkan P kurang 1 kali titik-titik, P sama dengan P kuadrat kurang 1, itulah P tambah 1 gitu dia. Jadi kalau P tambah 1 kali P kurang 1, itu hasilnya P kuadrat kurang 1. Atau kalian ingat kalau A tambah B yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin, kali A kurang B, itu hasilnya sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Kan begitu ya. Ini juga demikian. P kurang 1 kali P tambah 1. P kuadrat kurang 1. Udah sama penyebutnya, itu dulu. Udah samakan penyebutnya satu bentuk. Ini tetap kurang P kurang 3. Jangan sampai salah di sini ya. Jadi 2P kuadrat enggak ada kawannya. Tambah 2P kurang P, 1P kurang 3. Per P kuadrat kurang 1. Gitu dia. Oke. Lanjut yang nomor terakhir, nomor 9. Nomor 10 nanti kalau ada yang kurang jelas di zoom kan gitu ya. Nomor 9, 3A kurang AX per CX kurang 3C sama dengan berapa ini? Nah, jadi kalau untuk soal ini Dek, hubungannya ke pemfaktoran. Oke? Jadi coba perhatikan. Coba kalau kita perhatikan di atas 3A kurang AX artinya di sini ada X-nya, di sini ada 3-nya. Jadi ada kemiripan di sini 3, di sini X-nya. Nah, pasti ujung-ujungnya ini kita mau memfaktorkan. Oke? Coba. Kalaulah misalnya Abang buatkan si A-nya keluar dari serangnya kan gitu ya. Jadi ini kan ada A. Terus faktornya kan atau Abang keluarkan A kali 3 kurang X. 3 kurang X. Kalau kita kalikan A-nya ke dalam 3A. Oke, A kali X, AX kan sama doang, memfaktorkan. Yang di bawah juga gitu. Oh, di sini sama-sama ada C. Kalau tadi atas sama-sama ada A, keluarkan si C-nya. C kali X kurang 3. Gitu dia. Jadi usahakan deh yang di atas sama yang di bawah ada yang sama, kita habisi nanti, kita coret gitu. Di atas kan 3 kurang X. Di bawah X kurang 3. Mau kita bentuk 3 kurang X menjadi X kurang 3 atau yang ini X kurang 3 menjadi 3 kurang X, terserah. Abang bentuklah yang di atas mirip yang di bawah, gitu dia. Jadi A-nya tetap, kalau kukeluarkan misalnya min 1 misalnya. Jadi kukalikan dengan min 3 tambah X, sama doang sama yang ini. Nah, min 1 kali min 3 positif 3. Min 1 kali X, min X, kan sama doang. Nah, jadi negatif kali A, negatif A. Oke, aku keluarkan negatifnya kalikan A, X kurang 3 sama doang kan? Nah, karena posisinya aja ku geser gitu dia. Per C kali X kurang 3, ku samakan yang atas sama yang bawah. Habislah ini, karena ini sejenis sama, boleh kita coret yang atas dengan yang bawah. Jadi min A per C lah jadi penyederhanannya. Abang lagi pilih ini.
Oke, demikianlah pembahasan atau ringkasan review aljabar yang kedua, Dek. Salam sehat selalu, oke?